Yang pertama, kompor tidak berfungsi atau mati total. Penyebabnya adalah bisa jadi tabung gasnya itu sudah habis, teman-teman. Kemudian regulator gas ini rusak, teman-teman. Atau bola pengaman gotri di bagian sini itu belum berpindah posisi. Caranya lepaskan regulator dari tabung gas, lalu pukul-pukul perlahan, kemudian pasang kembali. Atau bisa jadi juga gas belum mengalir sempurna pada selang gas. Caranya, setelah ini dimasukkan ke tabung gas, goyang-goyangkan selang gasnya, lalu nyalakan kembali. Kemudian tersumbatnya jalur pengeluaran gas utama dan jalur pengeluaran gas korek oleh benda asing, tepatnya pada bagian supir gas. Saya akan tunjukkan. Di sini, teman-teman, yang namanya supir gas, bagian sini ya. Ini yang jalur utama. Kita bisa tusuk-tusuk pakai jarum pentul, teman-teman. Dan untuk jalur koreknya di bagian sini. Saya akan buka ya, biar lebih jelas. Saya akan bongkar semua ya. Nah, ini adalah jalur pengapian korek gas. Nah, ini dia, teman-teman. Ini jalur keluar gas utama ya. Ini jalur keluar gas korek. Ini kecil sekali, teman-teman ya. Bisa dibuka. Nah, biasanya tersumbat di sini, teman-teman. Kita bisa tusuk dengan jarum pentul atau sejenisnya yang bisa masuk ya. Kemudian permasalahan terjadi pada pemantik korek gas. Nah, yang bagian ini ya, teman-teman ya. Biasanya kalau sudah rusak ini harus ganti, teman-teman, bagian sini. Bagaimana cara mengetahui kalau magnetnya ini rusak? Biasanya kalau ini retak atau terbakar, ini rusak, atau sebelah depan ujung sini ada yang bergeser pemantiknya. Ini tandanya sudah rusak. Atau ada lagi pemantik itu ada yang warna putih pucat ya. Kelihatannya nanti kalau ada di putih itu dalamnya seperti ada rembesan jamur. Nah, itu tandanya sudah tidak berfungsi. Kemudian kabel pemantik bocor atau pecah-pecah. Nah, di sebelah sini biasanya pecah-pecah, teman-teman. Ini mengakibatkan tidak bisa mengalir sempurna arus listriknya, teman-teman ya. Jadi kita harus pakai lakban, kita bisa akali dengan lakban, kita tutup sini. Nanti aliran pemantik koreknya itu bisa nyambung ke sini, teman-teman. Atau bisa jadi terjadi pecah pemantik, teman-teman. Pemantik pecah ini nggak bisa juga, nanti tidak bisa mengalir juga. Atau di bagian sini, teman-teman ya, ujung sini berkarat, ujung sini berkarat, atau di bagian sini juga berkarat. Ini harus dibersihkan dengan amplas, teman-teman, biar mengalir sempurna arus listrik sederhananya. Atau bisa terjadi sederhana saja, ininya lepas, teman-teman. Kenapa kok bisa lepas seperti ini? Karena terlalu banyak minyak, teman-teman. Kita tinggal pasang aja kalau lepas ya. Atau di sini biasanya terjadi terbakar. Caranya kita potong bagian sini dengan cutter, lalu kita pasang lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Baik, yang kedua adalah kebocoran gas. Biasanya kebocoran terjadi karena karet pengaman di tabung gas itu rusak, teman-teman. Atau tabung gasnya sudah kadaluarsa, artinya tabung gasnya itu sudah rusak. Kemudian terjadi kebocoran pada selang gas. Selang gas yang sudah kaku atau pecah-pecah itu sebaiknya diganti, teman-teman. Ini mengakibatkan bocor yang kita tidak ketahui, apalagi yang kaku. Kalau kita geser tanpa sengaja, ini akan bergerak, di sebelah sini akan bocor. Atau
ini apa namanya, ring gasnya itu sudah rusak, atau bisa jadi pemasangannya kurang tepat, teman-teman. Jadi ini mengakibatkan kebocoran ringan tapi sangat berbahaya kalau kelamaan ya. Itu karet gasnya yang di dalam tabung harus diganti kalau rusak. Kemudian selang gas kalau memang benar-benar tidak bisa diperbaiki atau diakali ya kita harus ganti karena berbahaya ya teman-teman. Ring gas rusak bisa kita ganti. Permasalahan ketiga adalah masalah pengapian. Terjadi api merah. Mengapa terjadi api merah? Ini disebabkan karena buner dan tungku itu kotor. Bagian sini kotor, ini harus dibersihkan dengan sikat ya. Bagian dalamnya pun kotor, bisa jadi karat atau lama tidak dipakai, bisa jadi ada binatang seperti telur kecoa dan semacamnya. Itu yang saya pernah alami ya. Kemudian kita bersihkan dia dengan air. Kemudian pengaturan plat udara posisinya salah. Ini bisa diatur. Syaratnya memang harus dinyalakan ya. Nanti kita putar-putar bagaimana, apakah sudah pas atau belum. Kemudian jika semuanya sudah dilakukan tapi masih merah, berarti dalam mesin ini kotor. Sebenarnya di dalam mesin ini ada semacam pelumasnya ya, seperti jelly, itu bawaan dari pabrik. Kasus berikutnya adalah nyala api kecil. Kita cek dulu bagian sini ya teman-teman. Siapa tahu ada benda asing yang mengganggu keluarnya jalur gas. Atau di bagian sini biasanya banyak yang tersumbat teman-teman. Kita harus membukanya. Jika tidak berhasil untuk menusuknya tapi mampet lagi, kita buka pelan-pelan ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Nah kita tusuk ya. Ini bisa terjadi di jalur korek juga ya. Nanti kita bisa bersihkan dengan jarum. Jika semuanya telah dilakukan tapi tetap kecil, balik lagi ke mesinnya ya. Mesinnya harus dibersihkan, berarti ada kekotoran di dalamnya. Tapi selanjutnya nyala api tidak stabil. Kalau apinya dinyalakan ngewos, dapat dipastikan regulatornya rusak teman-teman. Kemudian bisa jadi mesin di dalam ini kotor teman-teman, harus dibersihkan. Setelah itu kerusakan terjadi di dalam pengapian korek. Biasanya ini nyala terus, tidak mati-mati. Ini biasanya ada kotor di dalam sini, dan karet di dalam mesin sini untuk bagian koreknya itu biasanya kocak, sudah rusak, sudah tidak layak dipakai. Nanti bisa ngecek di dalamnya, silakan cek di video saya yang lain. Selanjutnya bagian yang keempat, biasanya kerusakan pada knop. Knopnya itu macet untuk diputar. Kenapa demikian? Karena bagian as ini teman-teman ya, ini berkarat, maksudnya bagian dalam sini ya, berkarat. Terus di sini ada pernya juga bisa jadi berkarat atau putus. Nah, ini normal ini. Biasanya tidak bisa, untuk didorong saja tidak bisa. Caranya pukul-pukul pakai palu. Sebelumnya kita beri pelumas dulu ya. Apa saja, pokoknya yang penting ini bisa bergerak. Kita pukul-pukul, lalu kita dorong, kita putar pakai tang. Seperti itu caranya. Kalau masih tidak bisa juga, berarti dalamnya memang kotor, harus dibersihkan. Bagian-bagian yang sering rusak pada kompor rumahan adalah tatakan ini ya teman-teman. Kemudian knop, kemudian ringnya, dan juga bagian korek pemantiknya terbakar. Jadi saran saya, tatakan kita beli sparenya antara 2, knop bisa 2, ring bisa 2, atau pemantiknya ini kita bisa beli 2. Ini sangat penting, terlebih untuk Anda yang berjualan dengan kompor rumahan ya. Bagian tungku burner juga cepat rusak ya teman-teman. Apalagi yang model-model merek Cina itu tipis sekali, jadi bisa cepat rontok ya. Kita bisa beli 1 atau 2 boleh. Kemudian burnernya pun bisa beli 2 kalau Anda yang berjualan ya, untuk jaga-jaga. Lalu regulator mana yang cocok untuk kompor rumahan? Saya pikir regulator rumahan banyak yang cocok ya, asalkan regulator itu mempunyai bola pengaman atau gotrinya ya, seperti ini. Nah, ini tandanya tandanya regulator tekanan rendah. Kalau tidak ada bola pengaman, itu tandanya regulator tekanan tinggi. Silakan Anda boleh pilih, boleh ada yang putar, ada yang hanya kail, ada juga double kunci, silakan. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kan ada toh orang berbuat baik nggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja orang lain berbuat baik, hatinya kesel. Orang lain berbuat jahat, dia malah mendukung. Atau orang lain tergelincir berbuat jahat, dia malah girang. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis.